Di laut biru nan dalam, tinggallah Ripple, si roh air kecil yang selalu bergembira. Dia senang bermain dan menari di dalam lautan. Membuat karangan bunga dari bunga laut yang indah, mengapung di bawah sinar matahari, atau mendengarkan lagu dari kerang di tepi pantai. Disinilah Ripple mengawasi laut dan langit, sambil bernyanyi dengan riang. Namun, tiba-tiba langit menjadi gelap. Hujan badai yang lebat pun turun. Ripple pun bergegas kembali ke kediamannya. Dia pun bertemu dengan saudara spiritnya di dalam istana yang tenang dan damai. Pada saat melihat keluar, langit terlihat seperti awan hitam yang sangat mengerikan. Ketika melihat sekitar, saudara spirit Ripple melihat sesuatu. Dia melihat seorang anak kecil yang tenggelam dengan kulit yang sangat pucat. Ripple pun bergegas menolong anak tersebut. Dia berusaha menyadarkan anak yang pucat tersebut. Tangan anak tersebut pucat dan kaku sambil memegang kerang di tangannya. Dengan perasaan sedih, mereka meletakkan anak kecil itu di peristirahatan terakhir dan berdoa untuk anak kecil tersebut. Daun-daun bunga pun mulai menutupi anak tersebut. Ketika sedang berdoa, Ripple mendengar sebuah suara. Tolong anakku. Suara itu semakin lama semakin jelas. Ripple pun bergegas menuju ke arah suara tersebut. Dari kejauhan, Ripple melihat seorang ibu yang sedang menangis. Ripple berusaha untuk menghiburnya, tetapi usahanya sia-sia. Ibu itu memohon agar anaknya disadarkan kembali. Ripple yang kasihan melihat ibu tersebut berjanji untuk menyadarkan kembali anaknya. Ripple pun kembali ke asalnya, meninggalkan ibu yang malang tersebut sendiri. Di istana, Ripple langsung bertemu dengan sang ratu. Ripple menjelaskan apa yang terjadi dan ingin meminta bantuan sang ratu. Ratu mengatakan bahwa Ripple membutuhkan api kehidupan untuk menyadarkan kembali anak manusia tersebut. Ripple pun menanyakan di mana api kehidupan itu berada. Api tersebut berada di kediaman roh api, dan tempat itu sangat jauh sehingga tidak ada yang berani ke sana. Tetapi Ripple yang sudah berjanji tidak ingin mengingkarinya. Ratu pun dengan berat hati mengizinkan Ripple untuk pergi. Setelah selesai, Ripple pun pergi meninggalkan saudara spiritnya dan memulai perjalanannya. Di perjalanannya, Ripple bertemu dengan dewa-dewa musim yang baik hati dan meminta pertolongan mereka. Dewa-dewa tersebut memberikan banyak petunjuk kepada Ripple dan juga meminjamkan sedikit kekuatan mereka untuk membantu Ripple memenuhi janjinya. Setelah mendapat cukup petunjuk, Ripple pun melanjutkan perjalanannya ke Istana Api. Setelah sekian lama, langit pun semakin cerah dan terlihatlah Istana Api. Saat Ripple hendak memasuki gerbang, ada dua prajurit menghalanginya. Ripple mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan Sang Ratu Api. Prajurit pun membawa Ripple untuk bertemu dengan sang ratu.
Ripple menjelaskan maksud kedatangannya dan ingin meminta api kehidupan dari sang Ratu Api. Tetapi, Ratu menolak untuk menolong Ripple. Meskipun ditolak, Ripple tetap memohon kepada Ratu Api. Namun, saat melihat Ripple, sang Ratu tertarik dengan rantai yang dikenakannya. Ratu Api menginginkan rantai itu sebagai imbalan dari api kehidupannya. Dan dengan senang hati, Ripple memberikan rantai tersebut. Namun, pada saat rantai itu menyentuh tangan sang ratu, rantai itu langsung meleleh. Hal itu membuat ratu dan para prajurit marah dan ingin menghukum Ripple. Ripple mengatakan bahwa dia akan memberikan rantai yang tidak akan meleleh jika ratu mau memberikan api kehidupan tersebut. Ratu Api pun setuju dan memasukkan api kehidupan ke dalam sebuah botol kaca, lalu diberikan kepada Ripple. Ripple berterima kasih dan segera kembali bertemu dengan saudaranya. Botol itu diletakkan di atas dada anak tersebut dan kemudian bercahaya. Sang anak pun sadar, Ripple dan saudaranya langsung membawa anak tersebut menemui ibunya. Di darat, sang ibu terus menunggu kepulangan anaknya setiap hari di tepi laut. Saat sedang menunggu, ibu tersebut mendengar suara yang sangat dikenalnya. Ternyata, anaknya telah sadar kembali seperti sedia kala. Mereka pun bertemu kembali dan saling berpelukan. Sang ibu lalu berterima kasih dan memberikan sebuah kalung mutiara kepada Ripple. Setelah menepati janjinya kepada sang ibu, Ripple juga harus menepati janjinya kepada Ratu Api. Dia segera mencari kristal-kristal di sebuah gua yang sangat dalam. Esoknya, Ripple pun langsung memberikan kristal tersebut kepada prajurit api. Namun, kristal itu kembali meleleh. Prajurit api marah dan ingin menghukum Ripple. Ripple lalu berusaha menghindar. Secara tidak sengaja, tangan prajurit bersentuhan dengan kalung mutiara Ripple. Ajaibnya, kalung tersebut tidak meleleh. Prajurit api meminta kalung tersebut, dan Ripple pun memberikannya dengan senang hati. Prajurit api ingin memeluk Ripple sebagai tanda terima kasih. Tetapi Ripple menolak karena Ripple bisa saja kesakitan karenanya. Dan sebagai tanda terima kasih, prajurit api membuat sebuah jalan pelangi untuk menuntun Ripple kembali ke asalnya. Dan Ripple pun kembali ke asalnya dengan riang.